Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, para pencinta radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang berada di studio sini maupun yang berada di kediamannya masing-masing. Mari kita bersyukur kehadirat Allah, di mana kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan beriman, berislam dan berihsan. Mudah-mudahan Allah mengokohkan keimanan kita, keislaman dan keihsanan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, atau tepatnya pada subuh ini, kita akan berbicara tentang surah Al-Kafirun yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Maknanya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah apa yang kusembah. Dan aku tidak menyembah sebagaimana kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah sebagaimana kusembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, surah ini bernama surah Al-Kafirun. Artinya orang-orang yang kafir. Nama Al-Kafirun diambil dari perkataan atau kalimat Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir. Adapun surah Al-Kafirun ini tergolong surah Makkiyah. Artinya surah yang wahyunya diturunkan tatkala Nabi masih berdomisili di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 di dalam Mushaf Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat. Adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini atau surat ini, atau yang melatar belakangi turunnya wahyu ini, di sini akan saya sampaikan 2 riwayat. Riwayat pertama disampaikan oleh Abdul Razak bersumber dari Wahab, dan dari Ibnul Munzir yang bersumber dari Jurej. Diceritakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi, sekiranya engkau tidak berkeberatan mengikuti kami, yaitu menyembah berhala selama 1 tahun, kami akan mengikuti agamamu selama 1 tahun pula. Terhadap ajakan yang demikian inilah maka turun wahyu, yaitu Qul, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, sampai lakum dinukum waliyadin. Ini riwayat yang pertama. Riwayat kedua dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina. Dikemukakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Asib bin Wa'il, Al-Aswad bin Al-Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf
bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini, orang-orang Quraisy ini berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah. Dan kami akan menyembah apa yang kau sembah." Dengan adanya ajakan yang demikian inilah, maka turun wahyu, "Qul ya ayyuhal kafirun." Begitu selanjutnya. Sehingga dengan demikian ini, hampir-hampir putus asalah orang-orang kafir Quraisy ini, karena segalanya telah dituntun oleh wahyu Allah, sehingga Nabi dengan sahabatnya teguh di dalam pendiriannya. Baiklah, setelah kita tahu asbabun nuzulnya, maka kita ingin tahu bentuknya. Bentuk ayat ini adalah perintah dari Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah kepada Nabi supaya Nabi menyatakan tentang pendirian orang yang beriman terhadap ajakan orang-orang yang kafir. Adapun isinya, isi ini ringkasannya, jadi suatu globalnya sebelum diterangkan. Isinya yang pertama adalah pernyataan dari Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Tuhan yang disembah Nabi beserta para sahabat bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Isi yang ketiga berisi keteguhan pendirian. Orang yang beriman dididik untuk teguh pendirian. Yang keempat, orang yang beriman dididik teguh pendirian, tapi terlarang mengejek, menghina agama lain. Kita disuruh untuk silahkan yang beragama lainnya silahkan beragama lain. Kami yang Islam juga Islam. Jangan yang agama lain ganggu Islam, yang Islam ganggu agama lain. Itu tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Ini isinya demikian. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis. Sekarang kita ingin tahu penjelasannya, yaitu kita gali ayat ini, surah ini, sehingga kita dapat mutiara-mutiaranya, sehingga dapat dijadikan pedoman hidup kita. Ayat yang pertama, Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Al-kafirun, al-jadihun, al-jahidun, al-jahidun, orang jahid, orang mulhid, ya. Orang yang jahid, orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang tidak beriman. Nah, istilah kafir itu sendiri dimaksud apa? Kafir dari kata kafaro. Kafaro artinya menutup. Orang kafir, kafir adalah isim fa'il, artinya pelaku. Orang yang menutup. Begitu menurut bahasa. Secara lughawiyahnya begitu. Sedang pengertiannya secara istilah, orang kafir adalah orang yang menutup pintu hatinya. Pintu kalbunya ditutup rapat-rapat, sehingga hidayat Allah yang ada di luar tidak dapat masuk. Dan dolalah, kesesatan yang ada di lubuk hatinya pun tidak dapat keluar. Dalam keadaan semacam inilah, ia tetap dalam kondisi sesat, dalam kondisi dolalah, sesat. Inilah yang namanya pengertian kafir. Siapakah yang dimaksud orang kafir di sini dalam ayat ini? Yaitu orang-orang kafir Quraisy yang pada waktu itu, yaitu kafir Quraisy pada waktu itu yang dipimpin oleh Abu Lahab, ya.
Abu Jahal, Abu Sufyan, ini Abu jelek, saya sudah katakan ini ya. Abu jelek ya. Saya katakan kemarin juga ada Abu baik kan, Abu Bakar, Abu Talib gitu. Dan kalau yang ada ini datang Pak Abu, ya Abu baik loh maksud saya dah, bukan Abu jelek itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang ada di studio maupun yang di kediaman masing-masing. Begitulah orang-orang kafir yang dimaksud. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadat, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat tidak menyembah apa yang disembah orang-orang kafir Quraisy. Beliau dengan para sahabatnya tidak menyembah berhala-berhala itu. Tidak. Sebab Tuhan yang disembah Nabi dengan para sahabatnya mempunyai perbedaan yang besar sekali. Jauh berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Mempunyai hakikat ketuhanan yang jauh berbeda. Antara Allah dengan berhala itu berbeda. Inilah maka Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan la a'budu, aku tidak akan beribadah ma ta'budun, kepada apa yang kamu sembah, yang kamu ibadati. Kamu tidak akan ke sana sebab memang hakikat ketuhanannya berbeda. Ini hakikat ketuhanannya berbeda. Maka ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun, wala antum, dan kamu pun abidunya, bukan penyembah, bukan pengibadat, bukan orang yang beribadat kepada apa yang aku ibadati, ma a'bud. Kamu pun bukanlah orang-orang yang beribadat kepada Tuhan yang saya ibadati. Nabi mengatakan begitu. Allah memerintah kepada Nabi untuk mengatakan demikian, yaitu bahwa orang-orang kafir Quraisy tidak menyembah Allah, Tuhan sesembah Nabi dengan para sahabatnya. Yang beliau dengan para sahabat menyerukan Tuhan ini untuk mendakwahkan Tuhan ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini lain dengan Tuhan mereka. Hal demikian itu pun karena perbedaan yang jauh antara wujud dan hakikat ketuhanan Allah yang Nabi SAW dakwahkan kepada mereka kaum Quraisy dengan wujud dan hakikat ketuhanan yang disembah orang-orang kafir Quraisy. Beda. Ayatnya memang hampir sama gitu ya. Jadi keterangannya hampir kayak menyerupai, tapi terletak kepada hakikat. Loh, kalau hakikatnya beda, ya sudah barang tentu akan menimbulkan hal-hal yang beda. Lebih-lebih dalam urusan ibadatnya dan penyembahannya, itu pun mesti beda. Itulah maka disuruh pula menyatakan wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Itu ayat 4 ayat 5. Yang maknanya, dan aku, wala ana, dan tidaklah aku, abidun, pengibadat atau penyembah, ma'abattum, kami pun bukan penyembah kepada apa-apa yang telah kamu sembah. Bukan. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu pun bukan para penyembah dengan para sahabat. Dan kaum kafirin Quraisy mempunyai Tuhan yang tidak sama. Sifat dan hakikatnya jauh berbeda ini. Zatnya, sifatnya, wujudnya, hakikatnya jauh berbeda ini. Maka dengan sendirinya
tidak ada pula persamaan dalam beribadah. Karena berbeda ketuhanannya, beda pula cara penyembahannya. Ya maaf, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrikin Quraisy untuk menyembah Tuhannya masih memakai macam-macam yang itu tidak ada di dalam sesembahan Nabi dalam menyembah Allah. Jadi mesti caranya beda. Jadi kalau diajak untuk ayo sama-sama nyembah, 1 tahun kamu nyembah Tuhanku, nanti tahun berikutnya saya nyembah Tuhan ente. Ini tidak bisa yang demikian ini. Ini tidak bisa dilaksanakan. Sebab ibadat itu dilaksanakan benar-benar dijiwai dan diwujudkan oleh dan sesuai dengan sifat dan hakikat ketuhanan yang diyakininya. Jadi harus sesuai dan dijiwai oleh hakikat ketuhanan ini, si ibadah itu. Kalau sudah hakikatnya lain, sudah barang tentu perwujudan pengibadatannya juga lain, tidak bisa disamakan. Nah, karena lain tidak dapat disamakan, maka lakum dinukum waliyadin. Maka bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku. Ini. Jadi silahkan kalau kamu sudah berkeyakinan itu ya silahkan pada agamamu. Aku sudah berkeyakinan ini, biarkan saya pada keyakinan ini. Ya, saya kalau mau Jumatan ke masjid, mungkin ente kalau mau ibadat ke tempat-tempatnya yang lain, silahkan. Itu memang sudah berani hidup bersama dalam agama yang berbeda. Sudah, jangan permasalahan perbedaannya. Jangan berusaha disama-samakan, jangan. Masing-masing pada agamanya, tapi tetap rukun. Kalau diundang, sini punya kerja ya kondangan. Datang diundang untuk makan, tapi bawa kado, gitu. Bawa mulut aja itu jangan. Inilah rukun, begitulah. Ya. Jadi tuh, agamanya memang sudah berbeda ya sudah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyatakan bahwa menyatakan apa? Menyatakan kenyataan bahwa mereka semua berbeda keyakinan. Antara Nabi dengan sahabatnya, dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dengan orang-orang Quraisynya, itu memang berbeda keyakinan, berbeda keimanan. Berarti berbeda isi hati keimanannya. Tetapi hidup dalam kebersamaan. Ini loh. Hidup dalam kebersamaan. Satu RT kok. Satu RT loh, ini kenyataan loh. Satu kenyataan, satu RT. Waktu itu di Mekah juga begitu. Sudah ini agama ini. Nanti di Madinah juga begitu. Muslimin, Nabi dengan para sahabat, dan ada orang Yahudi, orang Nasrani. Hidup dalam kebersamaan tapi membawa keperbedaan. Itu sudah niat hidup demikian. Jadi ya tidak perlu dipermasalahkan kecuali satu sama lain saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Maka Allah mengarahkan agar menempuh jalan keimanannya masing-masing tanpa permusuhan. Dengan kalimat pendek, lakum dinukum waliyadin. Ini ringkasnya di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang berada di studio maupun yang berada di kediaman masing-masing. Ini yang diterangkan tadi merupakan norma dasar. Norma dasar apa? Norma dasar kerukunan hidup masyarakat beragama.
Jadi sejak 14 abad yang lampau sudah diletakkan norma dasar kerukunan hidup masyarakat beragama ini loh. Sudah diadakan. Ya waktu itu di Madinah orang Madinah, orang Yahudi ya silakan menurut agama Yahudinya, orang Nasrani yang di Madinah juga silakan. Kaum muslimin, Nabi dengan para sahabat ya sudah menempuh jalan agamanya sendiri. Itu tidak ada masalah. Nah, kita bangsa Indonesia sudah mempunyai dimensi atau pola kerukunan hidup masyarakat beragama. Sudah punya. Yaitu satu, kerukunan hidup masyarakat seagama. Seagama. Jadi orang Islam, Muslim dengan Muslim yang rukun. Ya mungkin sedang sedang tidak senang sama tetangga. Kok tetangga suami istri aja sama-sama Muslim kadang-kadang kumat. Gitu kan ini kadang-kadang juga tidak cocok kan gitu. Itulah. Tapi kerukunan hidup masyarakat seagama ini hendaknya dipupuk dengan sebaik-baiknya. Yang agama Kristen ya toh, apa Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya masing-masing lah rukun dengan baik. Muslim sama Muslim yang rukun. Nah, ini ada peraturannya di situ ya. Jadi kerukunan hidup masyarakat seagama. Kita muslimin dengan muslimin supaya rukun, guyub rukun yang baik. Saya persilakan melihat surat Al-Hujurat. Surah yang ke-49 ayatnya 10. Di mana Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Innama, loh di sini disebutin pakai inama, adatul hasr. Bahwa sesungguhnya tidak ada pilihan lain apa? Al-mu'minuna, mereka orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka islahkanlah, damaikanlah di antara dua saudara kamu yang mungkin sedang tidak cocok. Damaikan. Ya. Jadi harus rukun. Kalau ada yang tidak cocok, biasakan. Namanya orang, apalagi tetangga. Saya tadi katakan suami istri yang saling mencintai, saling milih saja bisa tidak rukun pada satu saat. Padahal saling milih. Dulu mau dikawinkan dengan orang lain, nggak mau pegangan tiang. Nah gitu dah ya. Tapi pada setelah kawin ya orang itu ada-ada saja permasalahannya. Ya silakanlah, bisa berbeda pendapat tapi tetap rukun. Inilah. Fa'aslihu baina akhwaikum, islahkanlah, damaikanlah di antara dua saudara kamu. Wattaqullah, dan takwalah kamu kepada Allah. La'alakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Jadi supaya kalau kita ingin dapat rahmat itu satu kepada hablu minan nas, dalam hidup bermasyarakatnya rukun bersatu, memupuk kesatuan persatuan sebagai aspek dasar ketahanan nasional, kan begitu. Vertikal hablu minallah adalah takwa kepada Allah. Takwa. La'alakum turhamun, pasti kamu mendapat rahmat. Coba berusaha untuk takwa tapi tidak rukun. Suaminya sholat terus, ya tahajud, baca yasin, wirid, istrinya juga puasa Senin Kemis terus, tapi tidak rukun. Seminggu 7 hari, berantemnya 5 hari lah, kira-kira bagaimana? Ya rahmat tidak akan datang ke keluarga itu. Gitu. Sebaliknya, ini orangnya berusaha takwa tapi tidak rukun. Ya. Suami istri rukun, anaknya ini anak-anak ini. Loh. Ya Mbak Gendut ya. Inilah. Awas loh. Namanya Mbak siapa? Desi ya. Desi itu yang baik. Jadi rumah tangga keluarga mama papa jadinya. Nih Desi ini hebat juga, ikut kuliah subuh ini lah. Anak kecil tapi wah semangatnya. Mudah-mudahan cepat kurus. Itu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, itulah rukun. Orangnya rukun, tapi tidak takwa, juga tidak akan dapat rahmat. Rukun, persatuannya kuat. Contoh persatuan copet,
Persatuan copet itu kan begitu, toh? Nah, kalau yang satu ketangkep, yang di luar itu memberi hidup kepada keluarga. Itu. Begitu hebatnya. Tapi karena ia itu berada dalam ilmu percopetan, artinya tidak pada kalangan takwa, ya rahmat Allah tidak bakal datang. Inilah. Ya. Nah, yang kedua, kerukunan hidup antar masyarakat beragama, antara yang memeluk agama satu sama lain, hendaknya rukun. Ini dimensi kerukunan hidup masyarakat beragama yang kita polakan di Indonesia ini. Silakan. Rukun wal arham. Ulang kali sudah ayat ini saya baca. Yaitu surat An-Nisa ayat 1. Jagalah silaturahim. Meskipun agamanya lain, suku bangsanya lain, rasnya lain, silakanlah silaturahim jaga. Bapak, kita berasal dari satu rahim, yaitu rahimnya Ibu Hawa asalnya. Jaga baik. Kayak tadi lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagi kamu, bagi saya ya agama saya. Kamu jangan keluar masuk ke rumah saya mempengaruhi keluargaku. Aku pun tidak akan keluar masuk kepada rumahmu untuk mempengaruhi kamu, tidak. Nah demikian. Yang ketiga yaitu, dan maaf ini, dilarang untuk memaki, mengejek, mencela agama orang lain. Tidak boleh. Saya persilakan melihat surat yang ke-6 Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Maknanya, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Kita nggak boleh memaki mereka. Mereka kalau dimaki jelas membalas, dan membalasnya akan membabi buta nanti. Tidak boleh kita ini. Ya, selanjutnya Allah mengatakan, "Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum bima kanu ya'malun." Artinya, dan demikianlah telah kami hiasi, kami indahkan bagi tiap-tiap umat untuk memandang baik amalannya. Tiap umat memandang baik amalannya. Tsumma ila rabbihim marji'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka, dan akan dinilai apa yang telah mereka lakukan. Ini urusannya Allah, bukan urusan orang. Nah, kalau urusan Allah jangan diurusi, nanti malah jadi urusan. Ini nah, jadi sampai di sinilah ya. Maka mari. Jadi inilah. Lalu berikutnya adalah kerukunan hidup masyarakat beragama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bahwa semua masyarakat beragama berkewajiban membina keutuhan langkah dalam berpikir dan berbuat dengan bersama pemerintah sebagai penyelenggara negara. Itu harus dijaga baik-baik hubungannya. Nah itulah, kesemuanya itu ya, bukan berarti umat Islam harus kehilangan identitasnya sebagai mukmin, tidak. Sebagaimana yang diberikan teladan oleh Nabi Muhammad SAW atas hidayat seperti tersebut dalam surat Al-Kafirun ini. Ya. Jadi tidak boleh lepas pendirian, tetap, yaitu istiqomah. Apa istiqomah? Yaitu teguh pendirian, tetap wajib dipelihara. Saya diajak untuk agama sana juga tidak. Saya pun tidak akan ngajak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Sekian. Terima kasih. Kali lain kita lanjutkan ya. Besok pagi kita lanjutkan. Mbak Desi datang lagi nah ini. Oh besok pagi ya, mudah-mudahan bisa datang ya. Iya deh, insyaallah. Sekian, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.